Hai teman-temanku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin ya Allah. Nah, di sini kami dari kelompok K yang beranggotakan ada Apriani, yaitu dengan NIM 0305193142. Nah, ada saya sendiri yaitu Dila Safira Siregar dengan NIM 0305193143. Nah, ada Sahrul Akhir Nasution dengan NIM 0305193145. Nah, yang terakhir ada Trifani Sukma dengan NIM 0305193139. Nah, yang kami hormati yaitu Ibu Siti Selama Boruginting NPD selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini saya Dila Safira Siregar selaku perwakilan dari kelompok A akan mentutorialkan sebuah aplikasi kepada teman-teman. Nah, aplikasi apa ya kira-kira, ada yang tahu nggak? Pasti nggak tahu lah ya kan. Nah, di sini kami akan mentutorialkan sebuah aplikasi GeoGebra kelas 6 3D pada materi bangun ruang 3 dimensi. Nah, teman-teman pasti nggak asing lagi dengan materi tersebut kan. Nah, langsung saja di sini saya tahap awalnya akan mentutorialkan kepada teman-teman bagaimana proses instalisasi dari aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana prosesnya. Nah, di sini kami menggunakan Mozilla Firefox untuk mendownload aplikasi tersebut. Nah, selain Mozilla Firefox, bisa menggunakan Google Chrome juga ya teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini laman dari Mozilla Firefox-nya, maka untuk mendownload aplikasi GeoGebra itu menggunakan situs yang sudah disediakan dari aplikasi itu, yaitu kita ketik di pencarian, yaitu situsnya adalah www.geogebra.org/download. Download. Kita enter. Nah, setelah muncul laman seperti ini, sini kan banyak pilihan. Nah, berhubung kami menggunakan aplikasi GeoGebra kelas 6 ini, maka kami akan mendownload aplikasi GeoGebra kelas 6 ini. Nah, di sini aplikasi GeoGebra ini terdiri dari bisa dia online, bisa dia offline. Nah, jika teman-teman ingin mendownloadnya, ini bisa di-download. Kalau teman-teman ingin menggunakannya online, bisa klik start ini. Nah, berhubung kami menggunakannya offline, maka kami klik download. Nah, setelah kami mendownloadnya itu, kami tunggu proses instalisasinya kan. Nah, setelah udah siap gitu proses instalisasinya, kami tinggal menginstall kembali ke kami. Nah, berhubung telah kami download, maka saya akan menunjukkan bagaimana tampilan dari aplikasi GeoGebra itu sendiri. Aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi GeoGebra Classic 6. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan. Nah, sebelum kita masuk contoh penggunaan dari aplikasi ini, saya sedikit mengenalkan fitur-fitur yang ada di aplikasi GeoGebra itu sendiri. Nah, yang ini teman-teman bisa lihat kan, yang ini itu adalah namanya Move. Move itu adalah untuk memilih objek. Nah, kalau yang ini namanya New Point. New Point itu adalah untuk membuat titik. Nah, yang ini adalah line. Line itu kan garis. Berarti di sini berfungsi untuk membuat garis lurus. Nah, ini namanya polygon. Polygon itu menghubungkan antara titik-titik. Nanti kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri apa fungsi dari polygon itu sendiri. Nah, kalau yang ini namanya angel. Angel ini kita berfungsi sebagai
Angel. Dia berfungsi sebagai untuk membuat besar sudut. Nah, kalau yang ini namanya ini seperti kayak ini namanya move graphic view yang berfungsi untuk memindahkan atau menggeser tampilan grafik. Nah, langsung saja saya akan mentutorialkan bagaimana contoh penggunaan aplikasi itu sendiri agar teman-teman lebih mengerti kan. Jadi tahap awal dari proses sinkronisasi saya sudah jelaskan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh penggunaannya. Nah, di sini kan sedikit review dari saya mengenai materi bangun ruang 3 dimensi. Ya, bangun ruang 3 dimensi itu kan terdiri dari kubus, balok, kerucut, tabung, prisma, bola, dan sebagainya. Nah, di sini kami memilih salah satu bangun ruang 3 dimensi, yaitu kubus. Nah, untuk kubus itu sendiri kan harus memiliki alas. Jadi kita harus menentukan panjang alas dari kubus itu sendiri. Nah, dan di sini kami menentukan panjang alas dari kubus itu sendiri sekitar panjangnya itu adalah 12 cm. Nah, ini terserah ya teman-teman mau buat berapa panjang alasnya, bebas. Nah, di sini kita atur dulu untuk grafiknya ini supaya dia lebih tajam. Nah, di sini teman-teman harus mengatur dari grafiknya ini. Untuk kan tadi kami panjang alasnya itu 12, maka untuk sumbu X positifnya ini harus 12. Nah, untuk panjang Y positifnya ini harus 12 juga. Harus sesuai ya, dan di sini harus ekstra hati-hati dan harus juga ekstra diuji kesabaran. Nah, karena kami udah menentukan panjangnya, maka kita akan menghubungkan titik-titiknya menggunakan poligon. Nah, teman-teman bisa pilih poligon yang ini. Nah, poligon. Kita pilih poligon. Nah, kita mulai dari titik 0,0. Lalu ke titik 12 untuk titik B-nya. Nah, lalu untuk C-nya ke 12 juga. Nah, untuk ke C-nya juga untuk ke D-nya 12. Nah, balik ke titik semula, yaitu di titik A. Nah, setelah kita membuat titik-titiknya ini, maka kita masuk ke titik pusatnya, yaitu 3 dimensinya. Maka kita pilih yang ini. Nah, pilih yang titik 3 ini. Kita pilih 3 dimensi grafik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita perkecil dulu ya supaya nampak. Nah, ini juga kita perkecil. Oke. Nah, setelah udah muncul seperti ini tampilan dari 3 dimensinya. Ini merupakan alasnya yang tadi kita buat. Nah, untuk membuat kubus ini kan kita harus tahu kita buat dulu tingginya gitu kan. Jadi karena panjangnya 12, maka tingginya kita harus buat 12 juga. Nah, kita klik ini. Kita klik yang ini. Nah, pilih. Nah, di sini ini saya akan menjelaskan sedikit, mengenalkan titik-titik dari ini sendiri, dari ininya. Ini namanya piramid, ini prisma, ini untuk membuat tinggi sebuah piramid. Nah, ini untuk membuat tinggi balok, kubus, prisma. Nah, ini kerucut, ini tabung, ini limas, ini kubus, ini untuk jaring-jaring kubus. Nah, karena kita membuat tinggi kubus, kita pilih struktur print. Nah, setelah itu kita buat panjangnya 12. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini tampilannya. Ini bentuk kubus yang kita buat dari alasnya sampai tingginya. Nah, untuk
menggeser tampilan grafiknya ini, kita pilih yang ini, root 3D graphic view, bisa kita aplikasi seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri kan tampilannya. Oke. Nah, setelah udah membuat tingginya, di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat jaring-jaring Cobos. Nah, kita pilih lagi ini dengan memilih net. Nah, kita pilih di salah satu di mana gitu untuk membuatnya. Nah, ini merupakan tampilan dari jaring-jaring Cobos. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih jaring-jaringnya. Oke. Nah, untuk membuat animasi dari jaring-jaringnya ini, teman-teman bisa ini klik yang ini yang saya tunjukkan ini. Nah, tinggal teman-teman buat gerakan kursornya itu sendiri, maka animasi dari jaring-jaring tersebut bergerak sendiri. Keren kan? Oke, ini. Oke, itu merupakan tadi animasi dari jaring-jaring kubusnya. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin kan di kubus itu harus tahu volume dan apanya, luasnya. Tadi kan panjangnya itu 12, maka volumenya itu berarti kan sisi kali sisi gitu kan. Nah, tapi di sini nggak secara manual kita cari, bisa kita cari secara otomatis dengan memilih angel. Nah, pilih volume, pilih di salah satu sisi dari kubusnya itu. Nah, maka volume dari kubusnya itu adalah 1728. Nah, untuk luasnya itu sudah otomatis yaitu 864. Jika teman-teman jika teman-teman masih ragu akan hasilnya ini, teman-teman bisa masukkan rumus dari volume itu sendiri, volume kubus itu sendiri, dan luas dari kubus itu sendiri. Nah, ini hasil dari aplikasi GeoGebra Classic 6 pada materi bangun ruang 3 dimensi. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentuknya. Sekian dari kami mengenai tutorial contoh penggunaan aplikasi GeoGebra Classic 6 pada media pembelajaran matematika pada materi bangun ruang 3 dimensi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat dan menonton video kami. Jangan lupa untuk mencoba agar lebih mengerti. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya selaku perwakilan kelompok H, mohon maaf jika misalnya ada kekurangan, baik itu penjelasan ataupun yang lainnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.